Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny, periode agribisnis pertanian dengan mata kuliah manajemen agribisnis. Sekarang saya berada di suatu daerah yang bernama Desa Semantun. Di sini saya akan melakukan diskusi secara langsung bersama petani sawit yang berada di daerah ini. Petani sawitnya ada di sebelah saya ini, Pak. Mohon perkenalkan diri ke kamera. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Dimas, asal dari Desa Ajang. Oke, Pak, di sini saya akan melakukan, Pak, diskusi bersama Bapak dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan, Pak. Silakan. Oke, Bapak siap ya. Untuk pertanyaan pertama, Pak, mengapa kelapa sawit menjadi komoditas penting, Pak, di Indonesia? Karena kelapa sawit ini merupakan produsen terbesar di dunia, mulai dari penyediaan kecambahnya, kemudian harga nilai jual buahnya tinggi, harga nilai jual minyaknya pun tinggi, begitu, Pak. Terus itu, Pak, apakah dengan mengadakan perkebunan kelapa sawit bisa meningkatkan sumber daya pendapatan masyarakat? Ya, pastinya, Pak. Tadi kan sudah saya sampaikan tadi, untuk harga jualnya kan sangat tinggi. Ya. Untuk saat ini daerah kita udah di angka 3.100 per kilo. 3.100 per kilo, Pak ya. Iya. Kalau rata-rata kalau jual minyak dari PKS pabrik kelapa sawit jual ke produsen untuk menjadi minyak jadi itu harganya 9.000, Pak, per kilo. 9.000 per kilo, Pak ya. Iya, Sangat mahal sekali, Pak ya. lumayan. Untuk pertanyaan kedua, Pak, menurut Bapak apa perbedaan antara CPO dengan PKO, Pak? PKO dengan CPO. Ya. Kalau PKO itu menurut saya palm kernel oil. Palm kernel oil ini adalah inti ataupun biji putih yang dari dalam biji buah sawit itu, Pak. Berarti di biji dalam itu ya, Pak ya? Iya. Di dalam daging buah itu ada lagi biji putihnya, itu akan digunakan untuk bahan untuk kosmetik, hand body, sabun dan sebagainya. Bahkan bisa dibikin kosmetik, Pak ya, dari sawit ini. Ya, bisa, Pak. Kalau untuk CPO-nya, Pak? Kalau CPO ini adalah crude palm oil, minyak mentah yang diolah dari buah yang dikirim ke pabrik. Itu akan menjadi bahan olahan kita untuk memasak ayam, memasak ikan, dan masak sayur-sayuran dan sebagainya. Untuk menjadi minyak goreng lah, Pak ya? Minyak goreng, itu minyak jadinya. Terus apa, Pak, tantangan terbesar dalam perkebunan kelapa sawit ini? Untuk tantangannya? Tantangannya mungkin dari segi biaya, tantangan mungkin dari segi keamanan kebun, tantangan dari segi akses panen. Itu menurut Bapak gimana? Kok menurut saya tantangan di perkebunan kelapa sawit ini yang pertama biaya pemupukan, Pak. Ya, pemupukan, Pak ya. Biaya pemupukan ini sangat tinggi, 60% dari biaya rawat lainnya. Sangat mahal sekali, Pak ya. Ya, makanya dari pupuk inilah kita ciptakan buah-buah yang oke, yang segar. Sehingga hasil yang kami dapatkan itu sangat lumayan. Berarti kita harus kuat di pupuk, Pak ya. Ya, Terus pupuk itu wajib, Pak. wajib, Pak ya. Pupuk organik, pupuk anorganik, ataupun pupuk-pupuk dari hewan-hewan itu juga bisa, Pak. Pupuk organik, contohnya apa aja, Pak? Pupuk organik itu seperti sisa-sisa pelapukan dari kelapa sawit, contohnya dari pelepah, dari tandan kosong dari buah, ataupun olahan dari pabrik, itu bisa menjadi bahan organik. Untuk keberlanjutan kualitas buah di kebun kelapa sawit, Pak ya. Ya, itu harus jangka panjang, Pak, untuk bahan-bahan organik. Itu sangat penting. Kalau untuk akses panen, Pak, dari segi pengangkutan TBS ke PKS itu menurut Bapak gimana? Untuk pengangkutan TBS TPH ke PKS? jadi buah yang sudah dipanen dikeluarkan oleh pekerja, dikumpulkan satu titik, namanya adalah tempat pengumpulan hasil. Setelah dikumpulkan di satu titik, satu tempat, namanya TPH, akan dimuat oleh mobil.
dimuat, dihitung berapa janjang yang masuk ke truk, kemudian setelah selesai pencatatan administrasi kemudian dikirim ke pabrik PKS. Berarti begitu Pak ya. Untuk ini Pak, untuk anunya bagaimana Pak untuk berkelanjutan mempertahankan produktivitas kebunan kelapa sawit di Indonesia Pak, mempertahankan produktivitasnya. Untuk berkelanjutan ya, Ya. untuk berkelanjutan ini menurut saya produsen kecambah harus konsisten untuk menciptakan benih-benih kelapa sawit yang unggul. Yang berkualitas tinggi Pak ya. Itu wajib. Kalau mereka menciptakan kecambah-kecambah yang buruk ya dampaknya 25 tahun ke depan kan gitu Pak. Iya betul. Kemudian setelah umurnya tidak produktif lagi ya, ataupun tanaman itu sudah terserang penyakit ganoderma ya, itu diwajibkan dilakukan peremajaan ataupun replanting. Replanting Pak ya. Iya. Kalau untuk dari segi perawatan Pak, di sini mungkin ada beberapa Pak yang menjadi masalah untuk kita sebagai petani kebun kelapa sawit ini yang memiliki lahan yang jauh dari sumber mata air Pak, seperti lahan di atas bukit yang sangat jauh dari sumber mata air, kemungkinan besar akan sulit untuk melakukan perawatan seperti chemis Pak. Jadi menurut Bapak, penanganan utama untuk melakukan agar masalah itu dipecahkan gimana Pak? Kalau areal bukit kesusahan air ketika Iya. mau lakukan penyemprotan ya. Betul. Yang saya lakukan di kebun saya itu yang pertama pembuatan rorak Pak. Itu pertama, jadi dibuat rorak seukuran 2x2 mungkin sudah cukup dengan kedalaman 1,5 meter dengan dialasi terpal agar air tidak menyerap. Disuplai aja Pak, dititikkan aja di titik mana yang membutuhkan air. Yang saya lakukan di bukit-bukit itu ya di puncak-puncak Pak, ataupun diberikan drum, kemudian alat di atasnya itu dikasih seng, ketika musim hujan akan jatuh ke drum itu untuk penyemprotan. Berarti seperti itu penanganan Pak ya. Sebenarnya Pak banyak cara juga Pak, apakah bisa dari pakai mesin pun juga bisa. Contohnya menggunakan alkon, kita cari sumber air yang di bawah, kita alirkan ke atas untuk pengairan itu bisa, ataupun ada ataupun pick up bisa dilaksirkan ke titik-titik yang membutuhkan penyemprotan. Ya sebenarnya banyak hal lah Pak yang bisa lakukan Pak. Oke lah Pak, mungkin sekian Pak pertanyaan saya pada hari ini.